jelas bulan Juni Juli itu panas, jelas. Karena itu jangan absen minum air putih, terus minum air putih, masker dibasahi terus sehingga menghirup udara itu ada kelembapan sehingga tidak mudah mimisan. Itu lawan sekali. Bapak Ibu, segala upaya sudah kita lakukan, mulai dari persiapan teori tentang pemeliharaan kesehatan, kemudian upaya bekal-bekal obat, baik obat yang sudah dikonsumsi setiap saat yang sudah diberikan oleh dokter Bapak Ibu sekalian, maupun obat yang nanti dibawa itu mohon bisa dijaga dengan baik. Karena apa? Perjalanan haji itu 40 hari lebih ya. Karena itu biasanya sesudah Arafah itu mengalami krisis obat ya. Karena itu jaga baik-baik, mudah-mudahan tidak sakit sehingga obatnya utuh dibawa pulang gitu ya. Tinggal yang diminum hanya yang vitamin-vitamin saja gitu. Dan kloter selalu ada obat baik di Mekah maupun di Madinah. Namun kita nggak bisa mengharap karena 450 jamaah itu butuh obat yang sama, sehingga baik di Mekah, Madinah, Mina, Arafah itu banjir orang sakit. Karena itu mohon bisa dijaga sendiri-sendiri kesehatannya sehingga nanti menjadi haji mandiri, ya, mandiri dalam mengelola kesehatan, memanage tenaga. Kalau sudah lelah jangan ngoyo, Kalau lelah mati saja. Nah, kalau Bapak Ibu kondisi fisiknya fit, monggo saja, tidak ada larangan dalam beribadah. Tapi ketika belum haji, masih misalnya kalau berangkat awal ya di Madinah, kemudian di Mekah masih menunggu cukup lama, maka hemat tenaga karena akan kita pergunakan tenaga itu untuk haji. Nah, sesudah haji monggo bisa lebih luas. Saya tambahkan dari apa yang diaturkan Pak Dr. Subarga tadi. Kaki itu sering pecah, Pak. Kaki sering pecah, terutama tumit dan sela-sela jari kaki. Karena itu sering-sering dikasih pelembab. Itu yang paling sering, paling rawan sepanjang sejarah. Jadi kaki tumit itu sering pecah. Karena apa? Ya kemana-mana jalan kan, dan jalan suhu panas, kemudian lemah rendah kelembapan sehingga mudah sekali pecah. Nah, kalau pecah berdarah sudah sakitnya bukan main. Itu pengalaman yang seringkali dialami oleh para jemaah. Karena itu selalu bawa lotion untuk kaki, untuk kulit dan sebagainya. Bapak Ibu, itu tambahan saya dari penjelasan Dr. Subarga. Untuk di Sukolilo nanti, Bapak Ibu akan kami daftar bahwa obat apa saja kami setorkan ke dokter kloter untuk distempel, ditandatangani agar tidak bermasalah ya, bahwa obat yang Bapak Ibu bawa sudah atas rekomendasi dokter kloter. Itu ketentuannya. Nanti di Sukolilo sela-sela istirahat itu saya akan ya upayakan untuk menemui Bapak Ibu untuk mendaftar obat-obat yang dibawa, baik obat-obatan yang sudah dikonsumsi setiap hari oleh dokter. Nah itu juga dilaporkan sehingga betul-betul oleh hal formal. Bapak Ibu, saya masuk materi saya yang kedua. Dulu kita sudah membahas umroh, sudah dibahas umroh. Sekarang haji tamattu. Jadi macam haji itu ada 3. Ini semuanya boleh dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Haji tamattu yang nanti akan kita laksanakan itu melaksanakan umroh dulu, kemudian menunaikan haji. Nah, caranya ihram dari mikot untuk umroh ihram. Ikhram lagi dari mikot untuk haji, membayar
dam. Jadi mikotnya 2 kali. Mikot ketika kita sampai di tempat mikot. Kalau nanti dari Juanda ke Jeddah, maka mikotnya di Yalamlam, Qornul Manazil. Itu kira-kira 30 menit sebelum landing. Nanti ada pemberitahuan dari maskapai, petugas pesawat, kalau 15 menit lagi persiapan niat untuk umroh. Kalau nanti dari Juanda ke Madinah, maka nanti mikotnya di Bir Ali. Itu untuk mikot umroh. Nah, nanti setelah umroh selesai, Bapak Ibu ada di Mekah, santai-santai, ibadah rutin saja. Terus untuk haji, mikotnya ya di Makkah, tapi di hotel itu. Tidak perlu ke Taim, tidak perlu ke Sirona, tidak perlu kemana-mana. Cukup di hotel itu saja untuk melaksanakan mikot, untuk melaksanakan ibadah haji. Karena antara umroh dan haji melepas kain ihram, nah disitulah dikenakan dam. Nah, kemudian haji ifrad. Haji ifrad itu menunaikan haji dulu, kemudian umroh berikutnya. Ihram dari mikot untuk haji, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian mikot lagi untuk umroh. Untuk yang model 2 ini tidak dikenakan dam, tidak membayar dam, tidak membayar denda dengan menyembelih seekor kambing. Nah, maka haji ifrad ini disunnahkan tawaf kudum, tawaf kula nuwun, untuk menjadi tamunya Allah. Nah, karena sudah mikot haji, maka tawaf kudumnya setelah sa'i tidak melepas kain ihram sampai tanggal 8, 9, 10. Setelah lempar jumroh Aqobah, baru kain ihramnya dilepas. Itu namanya tahallul awal. Nah, tahallul tsaninya ketika sudah selesai tawaf ifadah, yaitu tawaf menyempurnakan ibadah. Nah, setelah tawaf ifadah, baru kemudian mikot lagi untuk umroh. Itu yang disebut haji ifrad. Agak berat bagi yang datang lebih awal, ringan sekali bagi yang datangnya 2-3 hari menjelang wukuf. Ringan sekali. Qiron melaksanakan haji sekaligus umroh. Nah, ini jarang dilakukan. Yang sering dilakukan kebanyakan haji itu ambil tamattu. Kalau ifrad itu biasanya dilakukan yang muda-muda, yang masih tenaganya masih fresh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tentang haji. Nah, sekarang pengertian haji tamattu, yaitu rangkaian ibadah haji yang mendahulukan melaksanakan umroh, kemudian dilanjutkan melaksanakan ibadah haji. Haji tamattu dikenakan dam, yakni menyembelih seekor kambing sebagai denda karena antara pelaksanaan umroh dan haji melepas pakaian ihram. Nah, haji tamattu urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan umroh. Ketika berada di mikot, batas mulai kegiatan umroh yang dikerjakan adalah mandi, bersih-bersih, ya, potong kuku, merapikan kumis, merapikan jenggot dan sebagainya, mandi. Kemudian pakai wangi-wangian, boleh karena belum niat. Mandi, pakai wangi-wangian, memakai pakaian ihramnya juga boleh disemprot wangi-wangian, atau waktu mencuci dikasih mulko biar harum, silakan. Kemudian sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat caranya: rakaat pertama Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Qul huwallahu ahad. Cuma itu aja. Nah, kemudian berniat mengerjakan umroh dengan mengucap kalimat labbaika Allahumma umratan. Ini tahap pertama. Nah, kemudian yang kedua,
Begitu umroh selesai, tahallul lepas pakaian ihram. Ibu bapak boleh pakaian bebas sesuai dengan ya selera masing-masing, dan yang penting menutup aurat, memenuhi asas kepantasan dan kepatutan. Dia penting. Pantasnya ke masjid, ya busana menggunakan busana ke masjid. Kalau mau tawaf di mall, ya menggunakan baju tawaf di mall. Kalau ziarah, ya menggunakan busana untuk ziarah. Nah, ketika haji, Bapak Ibu berada di Mikot, di Hotel Mekah, di penginapan kita. Pada tanggal 8 Zulhijjah, hampir sama dengan Mikot umroh, yaitu apa? Mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian ihram, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, berniat melaksanakan haji dengan mengucap beda ya. Kalau umroh itu labbaika Allahumma umrohkan, kalau haji itu labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Jadi aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Berangkat menuju Arafah, memperbanyak talbiyah. Ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau yang mengambil tarwiyah itu tanggal 8 dari Makkah menuju Mina. Bermalamnya di Mina, tanggal 8 malam itu di Mina tidurnya. Ada pula yang dari Makkah langsung Arafah. Jadi tanggal 8 malam itu bermalam di Arafah. Tanggal 9 yang dari Mina yang tarwiyah tadi berangkat ke Arafah. Habis subuh berangkat ke Arafah, kumpul semuanya di Arafah. Jadi tanggal 9 itu semua jamaah haji ada di Arafah. Karena begitu masuk sholat zuhur, waktu zuhur, saat itulah kegiatan Arafah dimulai. Sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau waktu zuhur itu kalau di alam itu 11.45 sampai nanti jam 5:30 itu tinggal dihitung aja. Itu kegiatan wukuf di Arafah. Baik, dari Mekah kita anggap saja berangkat menuju Arafah, tidak ikut tarwiyah Arafah, karena tarwiyah relatif rebel. Jadi dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, dari Arafah habis maghrib ke Muzdalifah, terus ke Mina lagi. Nah, maka lebih praktis dari Makkah menuju Arafah, bermalamnya di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, begitu tenggelam matahari, kita pindah ke Muzdalifah untuk ngambil batu. Nah, tengah malam jam 00 lebih kita dibawa ke Mina. Untuk tanggal 10 pagi kita lempar jumroh Aqabah. Nah, anggap saja dari Makkah menuju ke Arafah. Maka yang harus dikumandangkan sepanjang perjalanan di atas bis maupun jalan kaki adalah talbiyah. Mari bersama-sama kita lafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makna dari talbiyah ini menunjukkan panggilan iman, mentaati panggilannya Allah. Panggilannya Allah wa azim fin nasi bil hajj itu sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah.
beliau disuruh naik ke Jabal Qubais. Nanti Bapak Ibu akan tahu Jabal Qubais sekarang ini jadi istananya raja. Ya, jadi sudah tidak nampak jabalnya lagi, tidak nampak gunungnya, yang nampak adalah istana raja. Di atasnya Bukit Sofa. Nabi Ibrahim diperintahkan di atas sana, panggil seluruh manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, mana mungkin suara saya ini didengar oleh umat manusia yang saya panggil untuk haji. Allah berjanji akan aku sambung suaramu sampai bayi yang ada di tulang sulbi dengar. Jadi sudah ada jaminan dari Allah. Maka alhamdulillah kita termasuk yang tercatat itu, dipanggil oleh Allah. Dan kita dipanggilnya sudah berusaha segala macam usaha. Karena itu kalau sudah punya uang, punya kekayaan, sehat, kalau ditanya kok belum berangkat haji, belum dapat panggilan. Loh, sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Mau dipanggil siapa lagi? Pakai pengeras gitu. Kan banyak itu. Kok enggak berangkat haji? Masih dinas. Nanti nunggu pensiun. Begitu pensiun kok belum berangkat haji, ngomong cucu. Gak kapan gajinya? Jadi gak ada alasan. Allah sudah memanggil semua manusia untuk berhaji. Sampai yang masih ada di tulang sulbi, tulang rusuk itu sudah dengar panggilan Allah. Nah, maka kalimat ini adalah panggilan iman. Panggilan iman. Dan kalimat ini betul-betul bernuansa tauhid. Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya pujian, nikmat hanya milikmu. Demikian juga kerajaanmu, tiada sekutu bagimu. 2 kali ucapan la syarikalah dalam talbiyah ini. Ini harus dimaknai. Setelah materi ini nanti akan saya sedikit sampaikan tentang makna dan filosofi ibadah haji. Bapak Ibu, pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah tergelincir matahari, tibalah saat wukuf. Diawali dengan melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qashar secara berjamaah. Jadi nanti dalam satu kloter nanti biasanya yang khutbah wukuf itu ketua A, TPIH, tim pembimbing ibadah haji. Sedangkan ketua kloternya nanti meminit segala yang perlu diminit. Biasanya berbagi, saya selalu ngatur petugas ibadah haji bisa pilih jadi imam atau jadi khatib. Nah, kalau di antara petugas itu nggak punya percaya diri karena banyak ulama, banyak ustadz, banyak dosen, sungkan, ya sudah. Nah, kita ambil alih untuk di antara jadi imam atau jadi khatib. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengikuti khutbah wukuf, dilanjutkan mengisi waktu wukuf dengan melakukan ini kegiatan kita selama wukuf itu totalitas doa, zikir, istighfar, talbiyah, baca Quran, muhasabah, kalau perlu ditambah membaca sholawat Nabi. Mohon maaf, belum saya tambahkan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sampai terbenam matahari. Nah, saya selalu membuat ini time schedule. Jadi ambil perkiraan waktu jam 1, 2, 3, 4, 5 jam sampai 6 jam kita wukuf, itu harus diminit waktunya. Dan kalau mampu meminit waktu 5 jam sampai 6 jam untuk membaca ini, insya Allah tidak lelah, tidak jenuh, ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, sudah dikurangi paling tidak 30 menit untuk sholat zuhur dan asar dan mendengarkan khutbah wukuf kan. Nah, sudah terpotong itu. Selanjutnya, saya biasanya 30 menit atau 15 menit pertama
itu saya mengajak untuk membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu bosnya istighfar. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, sebelum malam tiba sudah meninggal dunia, dijamin masuk surga. Barang siapa yang malam hari, sore hari atau malam hari membaca Sayyidul Istighfar, sebelum pagi hari sudah meninggal, dijamin masuk surga. Itu yang akan kita utamakan pada 15 menit pertama. Istighfar. Istighfar. Kemudian perbanyak zikir. Zikir kalimat-kalimatnya ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 5 lafaz zikir ini ada sejarahnya. Subhanallah, mengapa urutan pertama? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, bisa kita rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin, disusun oleh Abu Lais As-Samarqandi jilid 2. Allah mengajarkan pertama kali kalimat itu adalah tasbih kepada malaikat. Sebelum manusia dicipta, kalimat tasbih sudah diajarkan Allah kepada malaikat. Sehingga apa? Kerjanya malaikat hanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Nah, kita diperintahkan wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah di setiap pagi dan petang. Nah, yang kedua, alhamdulillah, lafaz yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bersyukur, diangkat jadi khalifah sekaligus jadi nabi pertama. La ilaha illallah diajarkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh sudah berhadapan dengan kaum yang menyembah patung, berhala, arca. Maka Allah perintahkan untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ujiannya lulus, yang semula menyembelih putranya diganti oleh Allah jadi domba, diganti dengan domba, maka pekiknya adalah Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, Rasulullah ketika mendengar penjelasan malaikat Jibril seperti ini, beliau menyatakan, umatku akan berat melafazkan kalimat ini kecuali yang mendapat kekuatan dari Allah. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Maka jaminannya, barang siapa yang pagi hari sempat satu kali baca zikir dengan 5 paket tadi, oleh Allah dianggap orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Padahal cuma 1 paket, apalagi berpaket-paket. Ya, bahasa bisnisnya paket hemat ya. Cuma 1 paket subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sudah dinyatakan termasuk orang zikir sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang membaca 1 paket, dosa-dosanya diampuni oleh Allah seperti daun kering yang jatuh dari dahannya. Nah, maka kemuliaan zikir dengan 5 kalimat tadi saya posisikan pada nomor 2. Setelah Sayyidul Istighfar, kita berzikir dengan 5 paket. Nah, kemudian doa panjang, jangan lupa utamakan mendoakan kedua orang tua kita. Itu prioritas. Agar apa? Kesolihan kita semakin berkualitas karena doa yang kita utamakan memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita.
Doanya ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa terus. Ambil berapa menit gitu ya, doa orang tua. Kemudian doa untuk diri kita, doa untuk anak keturunan kita, doa untuk pasangan kita, doa untuk kerabat-kerabat kita. Dan jangan lupa titipan doa dari teman-teman dicatat. Karena itu tambahan amalan buat Bapak Ibu. Sebaik-baik doa adalah doa seseorang untuk saudaranya yang tidak tahu ketika dia didoakan. Dan Allah tidak menolak. Jadi saya ulang hadisnya, sebaik-baik doa dan tidak ditolak oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya yang saudaranya itu tidak tahu kalau sedang didoakan. Mengapa itu sebaik-baik doa? Karena yang berdoa tidak ada pamrih, yang didoakan tidak merasa berhutang budi. Karena itu jangan lupa doakan saudara kita. Apalagi sejak mau berangkat sudah dipesan, Mbak, tolong ya Tuhan aku kau ngarep oleh arisan. Misalnya daripada menentok saya diajak bicara arisan senyum sipul gitu. Doakan Mbak, anakku segera dapat jodoh ya. Doakan ya Mas, mudah-mudahan saya dapat jodoh. Ya, jangan lupa dan jangan keliru. Ya, jangan keliru karena ada yang keliru dan terkabul. Seorang bapak pesen tolong doakan anakku. Nah, yang dimintai doa dikira doakan dapat jodoh bapaknya. Akhirnya bapaknya dapat jodoh dulu. Jadi Bapak Ibu tambahkan amal kebajikan dengan apa? Mendoakan titipan-titipan doa dan tolong dicatat. Mas Rahman minta doa agar dagangannya laris barokah. Mas Ilham minta tolong panenannya sukses. Terus jadi siapa minta doa apa? Bapak Ibu jangan lupa dicatat. Nah, setelah dicatat, saya seringkali setelah dicatat, saya tanam di Arafah, di bumi Arafah. Ya Allah, saksikanlah, saya sudah mengemban amanat dari teman-teman dan saudara saya. Ini jadi saksinya di akhirat nanti. Karena itu tulis di lembaran, kemudian setelah itu tak masukkan tanah di Arafah. Jadi saksi kalau saya sudah mendoakan saudara-saudara saya. Itu proses doa. Jadi istighfar 15 menit, zikir 15 menit, doa 15 menit, atau doa setengah jam gitu ya, 30 menit. Karena yang didoakan banyak. Nah setelah itu Bapak Ibu diselingi baca Al-Quran, diselingi talbiyah, diselingi baca sholawat. Nah Bapak Ibu ketika harus ke kamar kecil tidak ada larangan. Tidak apa-apa sering-sering ke kamar kecil. Karena apa? Biar kita nggak kaku duduk terus. Ya. Bisa ke kamar kecil, wudhu lagi, fresh lagi, masuk lagi. Nggak apa-apa. Diselami makan nggak apa-apa, sambil berzikir sambil makan. Ya. Wajah apel sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Makan keripik, subhanallah, alhamdulillah, tidak apa-apa. Jadi, nah puncaknya di menit-menit terakhir injury time adalah muhasabah. Saya ambil waktu 30 menit untuk muhasabah akhir itu adalah satu, kita harus memahami. Bisa jadi nanti saya terangkan dulu, nanti jalan tinggal diterapkan. Muhasabahnya begini Bapak Ibu. Kita harus tahu diri dan bisa menempatkan diri. Tahu diri kita sebagai tamu, maka harus bisa menempatkan diri sebagai tamu. Apalagi kita tempatnya di Arafah. Arafah itu artinya mengenal. Arafah itu artinya mengetahui.
jadi tempat, namanya Arafah. Kegiatan di Arafah itu namanya wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri atau berhenti sebentar. Bapak Ibu ketika baca Quran ada tanda wakaf kan? Wakaf. Berarti berhenti sebentar kan? Nah, sama wakaf sama, berhenti sebentar. Maka artinya kita tidak lama kok wukuf di Arafah, 5-6 jam, tidak lama. Tapi kepadatan waktu itu harus diutamakan. Kepadatan makna 5-6 jam itu harus diisi total dengan waktu yang berkualitas. Itu apa? Muhasabah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama yang harus dipahami, wukuf berdiam diri Arafah untuk mengenal. Jadi orang yang sedang wukuf di Arafah adalah sedang mewakafkan hidupnya hanya untuk Allah semata, titik. Maka konsentrasi total hanya untuk beraudiensi, berdialog dengan Allah lewat istighfar, zikir, doa, talbiyah, baca Quran. Kegiatannya muhasabah, bahwa saya sedang mewakafkan hidup saya kepada Allah. Sebagaimana pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu satu. Yang kedua, wukuf untuk Arafah artinya berdiam diri untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal 4 hal yang harus dikenali. Pertama, Arafah Rabbah, mengenali Allah. Yang kedua, Arafah Nafsah, mengenali jati diri kita. Yang ketiga, Arafat Dunya, mengenali dinamika kehidupan dunia. Dan yang keempat, Arafah Adun, mengenali musuh. Bahwa hidup ini tidak pernah sepi dari yang namanya musuh. Musuh yang paling bahaya itu dari dalam, Pak. Dan musuh dari dalam itu bukan sekedar nafsu lawamah, bukan sekedar nafsu amarah bisu. Tapi kata Imam Ghazali, ada musuh yang sumbernya dari sifat. Selain nafsu, juga sifat. Itu apa? Di dalam diri manusia itu ada sifat syaitonia, sifat setan. Di dalam diri manusia itu ada sifat bahimia, sifat kebinatangan. Dan di dalam diri manusia itu ada sifat sabunia, sifat sadis, kejam, eksploitatif, bahasa Jawanya tega mentala. Apa tega mentala? Tego mentolo. Itu musuh semua yang harus dikenali. Tambah lagi, kemalasan itu musuh, suudzon itu musuh, hasad dengki itu musuh, sifat kikir itu musuh. Karena apa? Musuh-musuh ini merugikan kita. Dan tidak sadar kalau manusia akan dirugikan oleh musuhnya sendiri. Malas itu musuh yang harus dilawan, harus diperangi. Maka di Arafah itulah kita harus mengenali musuh-musuh itu. Nah, ketika kita sudah mengenali musuh dari dalam, kita harus kenal pula musuh dari luar, yaitu iblis, yang sudah berikrar di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu. Selain iblis, budaya-budaya yang asusila, budaya-budaya yang amoral, itu musuh semua. Sistem kesesatan itu musuh. Nah, kalau di Arafah kita sudah mengenali musuh,
maka musuh-musuh ini nanti dilemparkan lewat lambang lempar jumroh akobah. Jadi lempar jumroh itu bukan melempari setan, tapi melemparkan sifat syaitoniah yang ada di dalam diri manusia. Saya sudah sekian hari pulang umroh, batuknya masih senang bersama saya. Jadi saya tanggal 23 sudah nyampe, sampai sekarang masih batuk. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi yang sudah dikenali musuh-musuh di Arafah itu kemudian dilemparkan di Arafah, di Mina. Nah, alat melemparnya ya seperti syariat yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mampir dulu ke Muzdalifah untuk ngambil batu. Gak usah banyak-banyak ngambil batu 7 atau kelipatan berapa gitu, biar gak kabutan bawa batu. Nanti batu berikutnya diambil di Mina saja, sudah banyak di Mina. Dan batunya nggak usah besar-besar. Oh yang dilempar bukan setan kok. Melemparkan sifat syaitonia, sifat sabuhiyah, sifat bainiyah itu. Itu Bapak Ibu. Nah dari situ kita mengakhiri acara muhasabah dengan doa bersama. Setelah itu pas adzan maghrib kita langsung melaksanakan sholat maghrib dan isya. Kalau urutan kloter kita diberangkatkan pada urutan keberapa? Kalau seandainya kloter kita nanti pada urutan pertama diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah, maka nanti sholat maghrib isyanya dilaksanakan di Muzdalifah saja. Jadi dibuat mudah, gak ada yang ribet, gak ada yang sulit, dibuat mudah. Itu. Nah, karena itu begitu azan tiba, semua kegiatan wukuf sudah selesai. Segera barang-barang dikemasi, ditoto, jangan lupa bawa tikar. Selain tikar nanti untuk di Arafah, juga untuk di Muzdalifah, juga untuk di Mina, sehingga tikar ini bisa terus kita bawa. Andai kata nggak bawa dari tanah air, di sana sudah banyak jualan tikar. Bapak Ibu, itu kegiatan wukuf. Nah, kemudian setelah wukuf, nah inilah gambaran Arafah. Yang tinggi itu adalah Jabal Rahmah. Pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika dipisahkan selama sekian tahun. Pertemuannya di sini. Maka sesudah haji kita insya Allah akan ziarah ke sini, dan kalau ziarah ke sini jangan minta apapun, mintalah kepada Allah. Jadi ini hanya monumen saja sebagai bukti pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka di sini kita harus ngecas mawaddah warahmah. Kita harus ngecas sakinah mawaddah warahmah. Doa yang paling tepat adalah Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang paling tepat di sini. Dan setiap berdoa menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Tugu Jabal Rahmah. Tolong dicatat, setiap berdoa di mana saja menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke mana saja. Ya. Jadi kalau di Jabal Rahmah jangan menghadap ke Tugu Jabal Rahmah. Yang menghadap harus ke Baitullah. Berdoa di Muzdalifah, di Mina juga menghadap ke Ka'bah. Ini manusia menyebut kayak gini. Nah, biasanya banyak orang-orang kulit hitam yang biasa nomaden itu, mereka wukufnya di sini. Kalau kita alhamdulillah di tempat yang representatif. Kemudian ini menyebut kayak gini, semua tempat itu isinya manusia dan pakaiannya semuanya
sama, nggak ada yang pakaian batik, nggak ada yang pakaian jas, nggak ada yang full dress, nggak ada yang pakai macam-macam. Semuanya begini. Inilah nuansa Arafah. Ini menggambarkan mahsyar, menggambarkan mahsyar. Maka kita ini sebenarnya sebagai tokoh yang memerankan diri kita sebagai apa dalam drama ibadah haji. Kita sebagai Ibrahim, kita sebagai Ismail, kita sebagai Ibu Hajar. Ya. Dan jangan lupa akhirnya kita harus menjadi diri kita sendiri. Itu yang penting. Nah, kemudian kita ke Muzdalifah. Setelah selesai wukuf, selanjutnya melaksanakan sholat maghrib isya jamaah qashar berjamaah. Selanjutnya berangkat menuju Muzdalifah sambil berdoa dan talbiyah. Sampai di Muzdalifah yang dilakukan apa? Sholat maghrib jamaah takhir bagi yang belum sholat di Arafah. Tadi sudah saya jelaskan. Mencari 7 butir untuk batu untuk lempar jumroh Aqobah. Bermalam sambil berdoa talbiyah zikir sampai subuh. Nah sekarang tidak perlu sampai subuh Bapak Ibu. Syariatnya begitu lepas jam 00 itu baru ada mobil, ada bis yang menjemput Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah Saudi menerapkan sistem tarodudi namanya. Sistem tarodudi itu drop zone. Jadi dari Arafah Bapak Ibu misalnya karena maktab 8, bisnya itu nomornya 8 di depan maktab 8. Nah, semua bis 8 kita berhak menggunakan. Dari Arafah kita dibawa bis 8, di drop di Muzdalifah. Bis 8 pergi. Biar nggak berdesak di situ, karena nanti bis-bis yang lain kan berjejer-jejer. Nah, nanti bis-bis lain juga pergi. Begitu selepas jam 00 bis 8 muncul untuk menjemput kita dibawa ke Mina. Itu artinya informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui lebih dulu. Inilah suasana Muzdalifah. Yang kelelahan ya boleh tidur, yang lapar ya boleh makan, yang masih punya sisa tenaga ya berbincang-bincang. Ya suasananya seperti ini. Gak ada tenda, alhamdulillah toiletnya bagus, airnya melimpah, hanya memang rodok jorok karena memang kesadaran orang itu dalam kebersihan itu memang lemah. Kita sudah bersih-bersih, ternyata orang-orang kulit hitam jorok-jorok gitu ya. Tapi nggak usah ngeluh, nggak usah komentar, cuma dimpet aja dalam hati. Mudah-mudahan nggak jadi udut. Udah nggak usah komentar. Nah, jadi suasana seperti ini. Dan insya Allah air melimpah karena ada sabila air itu yang memberi air mineral seperti ini. Nah, bawa makanan yang tidak dimakan di Arafah, mungkin di sini nanti saatnya perlu. Dan di sana nggak ada yang jualan masalahnya. Nah di sini ya cuman muhasabah saja sebentar. Kalau Bapak Ibu nyampe di sini jam 10 ya tinggal 2 jam lagi untuk sampai jam 00 dan seterusnya. Nah kemudian di Mina. Nah, apabila sampai di Mina dilakukan melempar jumlah Aqobah sebanyak 7 lemparan. Kemudian tahallul awal menyembelih dam. Berada di Mina tinggal situasional. Kalau Bapak Ibu ngambil nafar awal, maka di Mina sejak tanggal 10, 11, 12 sebelum asar harus meninggalkan Mina menuju ke Makkah. Kalau ngambil nafar sani, maka di Mina tanggal 10, 11, 12, 13. Nah 13 siang kemudian balik ke Makkah. Sampai di Mekah apa yang dilakukan? Ini suasana Mina itu terowongan. Jadi Al-Mujazzar Al-Hadis. Ini Al-Muaisin, terowongan Al-Muaisin yang dulu tahun 90 itu ada bencana itu terowongannya. Tapi sekarang sudah aman Bapak Ibu karena lampunya terang, ada blower sehingga tidak pengap di dalam. Dan
Kita yang jalan itu didorong blower sehingga enteng jalannya sambil didorong blower itu. Terus ada ekstrim, ya, yang seperti di bandara itu Bapak Ibu tinggal diam saja sudah jalan, dan ada beberapa tempat. Karena itu nggak usah cemburu kalau nggak bisa naik kereta api, naik itu aja. Terowongan Mina itu ada ekstrim. Karena jamaah Asia Tenggara tidak kebagian kereta api yang Arafah Mina itu, Mina Musdalifah. Nah, inilah suasana Mina, Bapak Ibu. Tendanya semi permanen, tahan api, nggak akan kebakaran. Sepanjang mata memandang, inilah suasana Mina, dan kita lebur di dalamnya. Nah, ini suasana Mina yang tidak kebagian tenda. Biasanya orang-orang yang hajinya tidak resmi lewat pemerintah atau tidak resmi lewat travel, memang sendiri-sendiri itu biasanya ya seenaknya berkeluarga, berteman gitu ya. Termasuk mereka yang berangkat sepedaan itu ya yang seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dulu saya 95 masih melempar ini. Jumroh Aqobah itu seperti ini. Jadi melempar tugu yang kanan kirinya itu sumur kayak lubang dilempar. Dan saat ini sangat berbahaya, banyak korban yang meninggal. Kayak gini, rebutan. Mereka yang orang hitam-hitam, kulit hitam, kepalanya hitam, mulai itu paling menanam karena mesti kuat gitu. Kita orang kecil-kecil ini tergencar terus. Nah, Bapak Ibu, ini suasana Mina, juga Mina. Nah, sekarang begini. Jadi sejak 2025-2006 ya, itu modelnya sudah seperti ini. Jadi melempar ini panjangnya 18 meter. Jadi melempar sambil jalan itu bisa. Yang lempar jumroh Aqobah itu ada yang pakai kursi roda, didorong kursi roda lempar bisa. Kalau dulu zamannya masih tugu itu enggak bisa. Dan ini 3 lantai. Kita berarti di lantai 3. Jadi aman sekali, alhamdulillah, korbannya tidak banyak. Tapi tetap pihak keamanan amat sangat teliti, jangan sampai ceroboh. Ketika ada desak-desak segera dihalau, jangan sampai berdesakan. Kita bisa ke bibirnya sumur untuk lempar Aqobah. Karena itu nggak usah bernafsu melempar sumur. Karena kalau bernafsu malah nanti mengenai kepalanya orang. Lempar saja dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Rajuman lisyayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melempar sifat setan saya. Melemparkan sifat setan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi enak sekali, nggak sampai berdesak-desak. Seperti ini. Jadi nggak ribet. Ini ula wusta Aqobah. Yang hari pertama yang kita lempar Aqobah dulu. Nah, hari kedua ula wusta Aqobah, masing-masing 7 butir, 7 lemparan. Nah, setelah itu begitu balik ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang dilaksanakan untuk mengakhiri kegiatan haji. Seperti tawaf umroh mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian sa'i, dan diakhiri tahallul tsani. Tahallul awal itu ketika lempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, semua sudah boleh dilakukan kecuali hubungan suami istri belum boleh. Baru setelah tawaf ifadah boleh. Itu saja bedanya. Setelah tawaf ifadah melakukan tahallul tsani, nah akhirnya menggunakan busana bebas. Nah, sebelum pulang haji ada tawaf wada, yaitu tawaf pamitan. Nah, kemudian rangkaian haji tamattu, ihram di miqat,
kemudian umroh, kemudian haji. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, saya akhiri untuk haji tamattu. Sebelum saya lanjut materi berikutnya mengenai pesan moral, makna dan pesan moral ibadah haji, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo, ada yang tanya? Silakan, Bu. Ya. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Gimana? Iya, baik. Jadi doa itu hanya untuk sesama muslim. Ya. Meskipun seorang anak doakan orang tua, kalau orang tuanya non muslim, Allah nggak bakalan terima. Lantas bagaimana kita dimintai doa dengan segala ketulusan, dan kita kalau diminta juga harus mendoakan, maka doakanlah mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah orang yang minta doa kepada saya, orang yang minta doa melalui saya. Seperti doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dengan itu mudah-mudahan dia kan sudah percaya kepada ibu terutama kan. Kalau nggak percaya kepada ibu nggak mungkin minta doa kan. Dan percaya pula kalau ibu mau berangkat haji. Dan orang berhaji itu terkenal doanya makbul kan begitu, apalagi di tanah suci. Maka keyakinan itu harus ibu sambut dengan apa? Ya Allah, berikanlah hidayah agar menemukan jalan yang benar. Doakan itu. Ya, gitu ya Bu. Baik. Ada lagi? Silakan. Ibu dulu ya Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Gimana jika ada tetangga, saudara atau teman, kadang kalau kita mau berangkat itu kan ada yang titip salam ya buat tersebut. Iya. Apa yang kita baca di sana atau kita harus bagaimana? Saya ngerti. Iya. Iya. Jadi sebenarnya setiap kita sholat itu kan sudah salam kepada Rasulullah ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan begitu ya. Nah, biasanya begini Bu, karena ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah, maka mereka seringkali nitip salam ya. Salam ketika kita nyampe di makam Rasulullah. Ya sudah, sampaikan saja salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari siapa gitu aja. Iya Bu, iya sebutkan. Iya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, dan seterusnya. Itu untuk nuruti rasa cinta mereka. Padahal sesungguhnya tidak usah nitip salam, kita ini sudah bisa langsung salam kan. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin kan. Gitu ya Bu. Bapak pasang motongan korban dam iya. Masing-masing melakukan motongan cukup minta iuran bayar nanti ada kemudian Iya. Iya Pak. Jadi kebiasaan kami termasuk di UB sini, karena saya sebelum bimbing UB itu dulu bimbing Asia, bimbing Wilson. Nah itu masing-masing dikumpulkan Pak ke bendahara. Nanti kita bentuk bendahara biar tidak repot. Bendahara yang bawa uang. Dan tahu sudah disepakati sama Pak Sulihi. Kalau gubernur dulu berapa? 450.
450 damnya Pak. Ya. Nah itu dikumpulkan di bendara. Nah, nanti di sana saya akan serahkan kepada yang saya dipercaya oleh KPI UB itu namanya Pak Ibrahim. Saya serahkan sana untuk dilaksanakan pemotongan dam. Ya. Jadi Bapak nggak usah ribet cari-cari kambing. Dulu saya itu pernah cari unta Pak, dan alhamdulillah dapat harga yang relatif murah karena bisa tawar menawar. Ya. Tapi kalau untuk domba itu sudah kolektif. Langsung ke kandangnya mereka cari berapa langsung bisa. Atau nanti di antara 7 kita jadikan unta. Jadi 7 orang 1 unta. Nanti kalau kita jumlahnya kira-kira 35-an ya kita bisa beli unta 5. Ya 5 kali 7. Atau kita ambilkan berapa gitu. Kalau untuk itu tidak terlalu sulit Pak. Kalau seandainya tidak mau motong langsung dimasukkan ke bank ROCI. Bank ROCI itu menghimpun penyaluran dam dalam bentuk real. Bisa. Konter-konternya. Jadi begitu Pak. Tidak sulit. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu. Jadi sejak sekarang Ibu sudah meniatkan badal haji untuk ayah atau ibu. Dalam hati sudah niatkan itu kan. Nanti formalnya ketika Ibu melaksanakan haji tamattu, sejak melaksanakan umroh itu sudah dilafazkan labbaika Allahumma umrotan untuk ayah atau ibu. Untuk ayah li abi sebut namanya. Nah, kalau seandainya untuk ibu labbaika Allahumma umrotan li ummi siapa? Nah, ketika nanti mikot untuk haji labbaika Allahumma hajjan li abi Muhammad misalnya. Kalau untuk ibu labbaika Allahumma hajjan li ummi Fadilah misalnya. Itu saja. Dan semua rangkaian ibadahnya sudah otomatis dipersembahkan untuk kedua orang tua. Di luar itu andai kata ibu nambahkan umroh untuk ibu, tadi kan untuk bapak, karena ibu sudah haji sudah umroh, maka punya hak untuk fasilitas untuk mengumrohkan ibunda. Ya, nanti lafaznya gitu, labbaika Allahumma umrotan li ummi Fatimah. Sudah umroh sampai tahallul. Seperti itu aja Bu. Lebih dari itu, jangan lupa putaran tawaf doakan kedua orang tua kita. Setiap putaran tawaf jangan absen mendoakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Sehingga apa? Manfaatnya tidak hanya untuk kita dalam haji dan umroh, tapi juga untuk kedua orang tua kita. Dan itu yang dicontoh oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dari Yaman ke Mekah itu gendong ibunya. Ibunya lumpuh, tapi kepingin haji, digendong dari Yaman ke Mekah. Jaraknya berapa? 1119 kilo, digendong pulang pergi. Dan selama tawaf, Uwais Al-Qarni doanya hanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sampai ibunya tanya, Uwais, sejak tadi kamu kok mendoakan orang tua terus? Kok selalu mendoakan ibu? Lah doa untukmu kapan? Uwais menjawab, kalau Allah sudah meridhoi saya karena saya mendapat ridho dari ibu, otomatis saya akan ikut masuk surga bersama ibu. Karena itu jangan absen. Setiap putaran tawaf doakan kedua orang tua kita. Baik tawaf umroh, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf sunnah yang tidak terkait dengan ibadah haji sama ibadah umroh. Karena begini, peluang Bapak Ibu sesudah haji itu tawaf sunnah luas sekali. Dan
Yang saya sering manfaatkan itu malam, Pak. Ya, jam 2, setengah 3 itu langsung ke Masjidil Haram. Ya, kemudian boleh kita tawaf dulu, kemudian tahajud, atau tahajud dulu baru tawaf. Itu sebelum azan pertama itu sudah selesai, sehingga nanti azan kedua kita tinggal memperbanyak zikir, doa, baca Quran, istighfar dan seterusnya sampai azan kedua. Itu yang sering saya lakukan. Begitu, Bu. Ada lagi, Bapak? Tidak apa-apa kalau nanti sudah selesai haji, tenaga masih fit, waktunya longgar, monggo. Umroh. Kenapa? Ada batasan sampai berapa kali itu? Enggak, Pak, bebas saja. Wong umroh sunnah kan ya, umroh sunnah. Dan kembali kepada kondisi fisik kita, Bu. Dan nanti ngambil mikotnya yang paling dekat Tanim cuma 7 kilo. Kalau ke Cirona 14 sampai 15 kilo. Kalau dari Tanim, dari Haram ke Tanim itu ada bis Sabko namanya, bis Dabri kalau kita itu. Jadi dari belakangnya Darut Tauhid, gedung Darut Tauhid itu ada terminal bis untuk jalur Haram, Tanim, Tanim, Haram. Jadi ibu nggak usah jalan jauh-jauh, cukup beli tiket PP saja 2 rialan, 2 rial berangkat, 2 rial pulang, selesai. Asal ya maktab kita dekat dengan terminal itu. Saya kira begitu, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, nanti masih banyak waktu untuk bisa kita dialog lebih gayeng. Sekarang saya akan mentargetkan materi ini harus nyampe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dasar perintah haji dan umroh itu dua-duanya serba lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi apa artinya? Perintah awal lillah, akhir perintah lillah. Maka niat sejak sekarang bahwa saya berhaji nanti, saya berumroh nanti semata-mata karena Allah. Rasul memberi peringatan, bisa jadi orang yang bertalbiyah itu talbiyahnya ditolak oleh Allah. Ketika seorang haji menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah jawab, bukan. Kamu datang bukan memenuhi panggilanku, tapi memenuhi panggilan nafsumu, memenuhi panggilan ambisimu, memenuhi panggilan prestismu, memenuhi panggilan macam-macammu. Nah, bisa dibayangkan kalau seorang tamu menyatakan kulon nuwun kok oleh tuan rumah ditolak, pertanyaannya jadi tamunya siapa? Apa sebabnya? Karena tidak lillah. Karena tidak lillah. Tidak. Balasan ibadah haji dan umroh enggak main-main. Dengan nominal sekian itu tidak mempoi kalau mendapat balasan surga. Karena surga itu nggak bisa terlihat. Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi terlalu murah kalau mendapat surga dengan nominal sekian. Karena itu yang sudah niat jangan terganggu dengan kenaikan harga UMR. Rezeki datangnya dari Allah, kita belanjakan di jalan Allah, pasti tidak ada yang hilang. Allah akan kembalikan dengan berkah hidup yang semakin bagus. Semua yang kita belanjakan di jalan Allah tidak ada yang hilang, akan disimpan oleh Allah dan kelak akan dikembalikan lagi kepada kita di saat kita butuh. Yakin. Karena itu jangan pernah terganggu dengan kenaikan UMR. Sudahlah.
biarlah kita yakin bahwa kenaikan itu juga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sudah kita percaya saja. Dan kita keluarkan dana itu bismillah karena Allah. Oh, harta ini juga datangnya dari Allah, yang ngasih ya Allah, kita belanjakan di jalan Allah, wajar kan? Sudah betul. Karena itu jangan terusik dengan nominal kenaikan. Tenang saja. Karena apa, Bu? Status orang yang berhaji itu kan difasilitasi oleh Allah. Jamaah haji dan umrah adalah utusannya Allah. Apabila mereka minta akan diberi, mereka berdoa dikabulkan, dan apabila mereka membelanjakan hartanya akan diganti oleh Allah. Gak usah khawatir, sudah digaransi oleh Allah. Gak ada ceritanya orang pulang haji terus miskin, itu gak ada. Hidupnya tambah barokah. Dengan satu catatan, niatnya semata-mata karena Allah. Jangan sekali-kali mengharap pulang haji dipanggil Umi. Lantas kalau nggak dipanggil Umi, cemberut, sampai kami kaji kok nggak dipanggil Umi. Nggak usah khawatir, nggak usah gelisah kalau nggak dipanggil Abah. Oh ya tetap kita. Meskipun tidak dipanggil apa yang tetap haji. Yang menilai haji itu Allah. Nah, jadi satu kata kunci lillah. Dan Bapak Ibu, bekal yang harus kita siapkan ini, bekal haji dan umrah itu takwa pertama. Yang kedua niat mardhatillah. Yang ketiga ilmu. Ilmu tentang syariat, ya manasik ini ilmu tentang syariat haji dan umrah. Nah, ilmu hakikat, ya ini yang sedang saya sampaikan. Dan ilmu akhlak, mestinya ada satu lagi materi. Sudah saya sampaikan kemarin ya. Oh, Pak Guru, maaf. Nah, hakikat. Nah, sekarang ini kita bicara tentang ilmu hakikat. Makna dan pesan moral ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu, seluruh peribadatan dalam Islam pasti memiliki makna dan pesan moral yang harus dipahami secara benar, sehingga dapat melahirkan perubahan perilaku dalam kehidupan. Ini yang penting, perubahan perilaku setelah mengikuti ibadah. Mikot, kita berawal dari mikot, baik mikot haji maupun mikot umroh. Mikot adalah batas mulai menjadi aktor dalam mentaati segala skenario yang ditetapkan oleh sutradara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mikot, manusia berganti busana yang menutupi diri dan wataknya. Busana yang kita kenakan ini menutupi aib kita, menutupi watak kita, menutupi jati diri kita. Nah, busana yang seperti ini menyebabkan batas-batas palsu yang melahirkan pemisahan dan diskriminasi, yang melahirkan ego dengan semangat aku, bukan semangat kita. Kain ihram membimbing kita membangun semangat kita, bukan semangat aku. Paham? Maka ketika di mikot, kita sudah harus menjadi aktor yang diskenario oleh Allah. Lepas busanamu, busana yang melahirkan ego, melahirkan aku, melahirkan individualisme, melahirkan perbedaan prestis, status sosial ekonomi, gengsi, dan sebagainya. Bisa dibayangkan. Kalau nggak pakai ihram, yang pejabat ya pakaiannya pejabat, yang konglomerat ya busananya konglomerat, yang pedagang sayur ya busananya pedagang sayur, yang bakul cilok ya busananya bakul cilok. Kayak apa jadi? Tapi oleh Allah itu semuanya dihapus, ganti pakaian egaliter, ganti busana kesetaraan, semuanya sama di hadapan Allah kecuali orang yang bertakwa. Itu mikot. Maka mikot jangan sekedar centang
list mikot cetak, tidak ada maknanya. Jadi ibadah itu jangan sekedar cetak list, tapi harus ada. Dari mikot manusia mulai memahami hakikat sangkan parang, yakni pemahaman tentang diri, dari mana manusia berasal, untuk apa manusia hidup, dan kemana pada akhirnya manusia harus kembali. Kesadaran itu harus muncul ketika kita mikot. Nah, di mikot manusia mulai memasuki alam spiritualistik, meninggalkan segala kemewahan dunia, meninggalkan kenikmatan sementara untuk mencapai kemewahan hakiki bersama Allah yang Maha Memberi segala kenikmatan yang sejati. Lebur dalam energi spiritual. Kemudian pakaian ihram, busananya dilepas, ganti pakaian ihram, melambangkan lahirnya semangat kita yang sama-sama melakukan evolusi sempurna menuju Allah. Jadi semua yang berbusana ihram memiliki visi, tujuan, dan misi yang sama, mardotillah. Maka oleh Salih Al-Saryati dikatakan haji itu evolusi sempurna menuju Allah. Tidak ada batas, tidak ada sekat. Kenapa? Semua menuju Allah. Dan tidak ada ritual sehebat itu di agama lain, kecuali hanya haji dalam syariat Islam. Kan banyak ritual Buddha itu kan banyak ritual yang tidak mencerminkan nuansa sakral, tapi ibadah itu nuansanya sakral, yakni melambangkan kerelaan. Jadi pakaian ihram itu melambangkan kerelaan untuk melepas busana sebagai simbol prestis status sosial ekonomi, yakni siap meninggalkan pakaian keduniaan untuk berganti dengan busana akhirat, busana kesucian, busana takwa Allah. Tinggalkan pakaian dan tinggalkan dimikot. Tanggalkan pakaian dan tinggalkan dimikot. Selanjutnya lebur menjadi partikel yang larut dalam pusaran energi Baitullah. Jadilah setetes air yang larut dalam samudra ma'rifatullah. Maka selama tawaf jangan ada kegiatan lain kecuali hanya doa dan berzikir kepada Allah. HP taruh di tas. Sambil tawaf jangan pakai HP ya. Dan banyak itu sambil tawaf itu HP ya. Mungkin manasiknya nggak jelas itu, atau manasiknya paket hemat. Talbiyah. Talbiyah berasal dari kata labba yang artinya siap di tempat, yakni pernyataan siap memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah, melaksanakan segala perintah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan totalitas. Maka talbiyah ini harus melahirkan sikap namanya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kepatuhan totalitas, pasrah bongkoan hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu talbiyah. Tawaf, mengelilingi Ka'bah bagaikan sungai yang bergemuruh mengitari sebuah batu. Ka'bah dikelilingi oleh lautan manusia yang sangat bergairah. Ka'bah laksana matahari yang beredar di tengah, sedangkan manusia laksana bintang gemintang yang berjalan di orbitnya dalam sistem tata surya. Jadi itu miniatur alam semesta. Kita dan Baitullah itu miniatur alam semesta. Karena itu orang tawaf itu harus sepenuh hati, bukan setengah hati, apalagi asal-asalan, apalagi tanpa hati. Karena posisinya di tengah, maka manusia bergerak mengelilinginya dalam bentuk lingkaran. Ka'bah melambangkan ketidakperubahan dan keabadian Allah.
Lingkaran yang bergerak menunjukkan aktivitas dan transisi yang berkesinambungan dari makhluknya kepada Tuhan. Setiap orang bergerak mengelilingi Ka'bah secara bersamaan dan gerakannya bagikan satu unit atau satu kelompok manusia. Dalam kelompok tersebut tidak ada identifikasi individual yang membedakan laki-laki dan perempuan atau kulit hitam dan kulit putih. Semua orang boleh tahu laki-laki perempuan, warna kulitnya apa, kebangsaannya apa, bahasanya apa, silakan. Gerakan ini merupakan proses transformasi dari sebagai seorang manusia totalitas manusia menjadi totalitas manusia. Semua aku bersatu menjadi kita yang bersama-sama mendekati Allah. Karena itu rasakan semua yang tawaf adalah saudara kita, saudara seiman kita, sedang menuju tujuan yang sama bersama kita. Maka dia semua adalah saudara kita, walaupun beda kebangsaan, warna kulit, bahasa, budaya, beda semua, tapi itu saudara, saudara seiman kita. Maka persaudaraan hakiki itu yang dilambangkan dalam haji. Perbedaan apapun tidak menjadi sumber konflik dalam haji. Perbedaan apapun di tanah air, beda dikit lorok-lorokan, beda dikit mencek-mencekan. Kalau di sana nggak ada yang lero, nggak ada yang mencek. Orang sholat Allahu Akbar terus nggak sedekah, ya silakan, nggak boleh ada yang komentar, karena dia punya mazhab sendiri. Ada yang begitu sholat tolak, tidak apa-apa, biarin aja ungkap ini. Mungkin punya mazhab sendiri, mazhab tolak gitu. Biarin aja, nggak ada yang terus kamu sholat kok tolak, terus tengkar, nggak boleh, biarin aja. Dia punya dasar. Jadi, wah luar biasa. Persaudaraan universal itu ada dalam haji. Untuk mendekati Allah, manusia harus lebih dahulu mendekati manusia. Caranya dengan membangun kesolihan. Maka untuk mencapai kesolihan, manusia harus benar-benar terlibat dalam berbagai problem manusia. Jangan seperti seorang rahib yang mengisolasi diri di dalam biara. Terjun bermasyarakat, berhablum minan nas, berbaur dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk ikut meringankan problem mereka. Nah, cinta dengan sesama manusia inilah akan menjadi alat pendaki untuk mencapai mahabbatullah, yaitu cinta dari Allah. Itu lewat haji. Tapi aktiflah terjun ke lapangan, jangan seperti rahib tadi, terjun ke lapangan, melakukan kedermawanan, ketaatan dan mengorbankan kepentingan diri sendiri, empati terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain. Dengan bersikap dermawan, baik hati kepada orang lain dan mengabdi untuk kemaslahatan umat, manusia akan menemukan jati diri dan realitasnya sebagai makhluk sosial yang keberadaannya tetap membutuhkan jasa dan peranan orang banyak. Dan orang banyak itu lintas agama, lintas budaya, lintas apa saja. Bapak Ibu, Imam Ghazali pernah menyampaikan renungan. Beliau setiap kali makan itu bertanya dalam dirinya, kapan saya bisa membalas budi baik orang-orang yang jasanya terhimpun dalam makanan yang siap saya makan. Imam Ghazali itu merenung, nasi itu tidak ujuk-ujuk siap dimakan. Prosesnya mulai dari jasanya petani, buruh tani, tukang seleb, tukang masak. Dan tukang masak nggak akan bisa masak kalau nggak ada kompor. Berarti butuh jasanya tukang buat kompor. Ada kompor, kalau nggak ada minyak, ya nggak bisa nyala. Ada kompor, ada minyak, nggak ada sumbunya kompor, ya nggak bisa nyala. Ada kompor, ada minyak, ada sumbu
kompor. Kalau nggak ada korek, ya nggak bisa nyala. Dengan begitu beras nggak jadi nasi. Lah, beras jadi nasi karena himpunan jasa orang banyak. Sampai kayak gitu renungan Imam Ghazali. Untuk apa? Kapan saya bisa balas jasa orang yang terhimpun dalam makanan yang siap saya nikmati? Karena itu manusia nggak bisa sendiri. Itu baru nasi, belum lauk-lauk, belum sayur-mayur, belum kerupuk. Ingat itu kerupuk. Orang Jawa itu kalau nggak makan kerupuk belum makan. Kerupuk. Jangan lupa sambel. Itu jasanya orang banyak. Tukang bikin cowok itu juga punya jasa untuk bikin sambel itu. Kalau nggak ada cowok nyambel rokok. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu maka sikap ini yang harus muncul ketika kita tawaf. Setelah menyelesaikan 7 putaran, maka prosesi tawaf berakhir. Mengapa 7 putaran? Angka 7 bukan sekedar 6 ditambah 1, tapi mengingatkan kita pada 7 lapis langit yang melambangkan sebuah pendakian cinta menuju ma'rifatullah. Itu idealnya. Dan itu yang harus kita pahami untuk bisa kita rasakan ketika tawaf nanti, harus mencerminkan ini Bapak Ibu. Sehingga bukan sekedar checklist saja. Tawaf checklist, dapat 1 putaran, alhamdulillah. Dapat berapa? 2 putaran, alhamdulillah. Tidak hanya checklist gitu tawaf itu, tapi tahapan demi tahapan tawaf itu tahapan pendakian cinta, mahabbatullah. Gitu. Nah sekarang sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang dimaksud dengan makom Ibrahim adalah sebongkah batu yang di atasnya terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Di atas batu itulah Ibrahim berdiri dan meletakkan batu pertama Ka'bah, Hajar Aswad. Ia berdiri di atas batu tersebut untuk membangun Ka'bah. Orang yang berada di makom Ibrahim berarti berdiri di tempat beliau untuk membangun tauhid. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdiri di makom itu, bekas telapak kaki untuk bangun, kita nggak perlu bangun Ka'bah, tapi membangun diri untuk ketauhidan kita. Refleksi spiritual seperti itu harus muncul ketika kita sholat di belakang makom Ibrahim. Tauhid yang akan memberi derajat spiritualitas yang tertinggi, sehingga manusia berada di samping Allah, berada di rumahnya Allah, sebagai kerabatnya Allah, dan berada di jalan Allah. Itu sholat sunnah. Dalam sejarah manusia, Ibrahim adalah pemberontak besar yang menentang penyembahan berhala dan menegakkan monoteisme di dunia. Meskipun secara fisik kenyang dengan penderitaan, Nabi yang memiliki tanggung jawab dan berjiwa pemimpin ini memiliki pikiran yang tajam. Itu Nabi Ibrahim. Nah, hatinya penuh dengan cinta meskipun ia membawa kapak di tangannya. Keimanannya memancarkan dari pusat kekufuran. Mata air tauhid monoteisme yang jernih muncul dari kubangan kemusyrikan, politeisme, animisme, dinamisme, dan panteisme. Bapak Ibu, disinilah Ibrahim berdiri, rambutnya memutih setelah menjalani tahun-tahun yang penuh kesulitan. Namun di penghujung kehidupannya, setelah perjalanan sejarah, ia hendak membangun sebuah rumah dan meletakkan batu hitam namanya Hajar Aswad. Ismail membantunya membawakan batu dan menyodorkannya kepada sang bapak. Maka berdirilah rumah Allah. Untuk itulah Ismail diselamatkan sehingga tidak jadi dikorbankan, sementara Ibrahim diselamatkan dari panasnya api waktu dibakar Raja Namrud. Sekarang mereka bertanggung jawab kepada umat manusia. Allah telah memerintahkan mereka agar menjadi arsitek Baitul Atiq. Baitul itu rumah, Atiq itu tua. Jadi kata lain dari Baitullah, Ka'bah itu adalah Baitul Atiq, atau rumah keesaan tertua di atas bumi. Rumah pertama umat manusia dalam sejarah, rumah kebebasan, dan
cinta dan penyembahan. Ini keberhasilan doa Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu sa'i. Usai menunaikan sholat, tawaf dan makom tawaf dan sholat di makom Ibrahim, kemudian pergi ke Mas'a. Jadi tempat sa'i Safa Marwah itu namanya Mas'a, yakni jalan antara bukit Safa dan Marwah. Lari-larilah di antara dua bukit itu 7 kali yang dimulai dari bukit Safa. Sa'i adalah sebuah pencarian. Ia merupakan sebuah gerakan yang mempunyai tujuan dan diilustrasikan dengan berlari-lari dan bergegas-gegas. Pada saat tawaf, manusia berperan sebagai hajar. Di makom Ibrahim, manusia berperan sebagai Ibrahim dan Ismail. Begitu memulai sa'i, maka manusia pun berperan lagi sebagai hajar. Jadi perannya Ibu Hajar itu ganda. Ya, ketika tawaf kita berperan sebagai Ibu Hajar. Ketika sa'i juga berperan seperti itu. Dalam sa'i manusia memainkan peran hajar. Seorang wanita miskin, hamba saya bangsa Ethiopia. Hamba saya ini adalah juru bicara Allah, ibu dari para nabinya yang agung, dan representasi dari makhluk-makhluk Allah yang berhati mulia dan tersayang. Itulah Ibu Hajar. Dalam pergelaran haji dan umroh ini, dialah tokoh utamanya yang terkemuka, dan di rumah Allah dialah satu-satunya wanita sekaligus seorang ibu. Maka Nabi Ismail yang berada di Hijr Ismail sekarang sesungguhnya itu dulu kamarnya Nabi Ismail. Maka Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah, termasuk wilayahnya Ka'bah. Maka tidak boleh orang itu tawaf masuk Hijr Ismail. Berarti potong kan, potong enggak. Allah menyuruh Hajar untuk mentaatinya, dan dia akan menyediakan segala keperluan dia dan anaknya. Allah akan mengurus kehidupan, kebutuhan dan masa depan mereka. Hajar secara total pasrah terhadap kehendak Allah. Ia meninggalkan anaknya di lembah ini. Ini adalah perintah Allah, sang kekasih. Namun sang model kepasrahan Hajar tidak duduk termandu. Dia segera bangkit dan seorang diri berlari dari satu bukit tandus ke bukit tandus lainnya mencari air. Ia memutuskan untuk menggantungkan pada dirinya, kakinya, kehendak dan pikirannya dengan terus mencari, bergerak dan berjuang tanpa henti. Itulah mental Ibu Hajar yang harus dicontoh. Tidak kenal orang. Hajar adalah seorang wanita yang bertanggung jawab, seorang ibu penuh cinta, seorang diri pengembara, mencari, menahan sakit, gelisah, kehilangan pelindung karena ditinggal Nabi Ibrahim kembali, tidak punya tempat bernaung, tidak ada rumah, terasing dari kaumnya, tak berkelas, tak punya ras, dan tak berdaya. Namun meskipun diliputi segala kekurangan ini, ia penuh harapan, ia penuh optimisme dan sukses. Pencarian air melambangkan pencarian kehidupan materi di atas bumi ini. Ia merupakan kebutuhan vital yang menunjukkan hubungan manusia dengan alam, dan juga merupakan jalan untuk menemukan surga dunia dan menikmati buahnya di atas bumi. Sa'i adalah kerja fisik, yakni mengerahkan segala upaya mencari air dan makanan untuk memenuhi rasa dahaga dan memberi makan anak-anak yang kelaparan. Sa'i adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekarang tahallul yang terakhir adalah dihalalkan, dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang selama memakai pakaian ihram, yang ditandai dengan menggunting sebagian atau seluruh rambut kepala bagi kaum laki-laki. Jadi bisa gundul ya. Syariat ini mengandung arti kebebasan yang terikat dengan keimanan,
bukan kebebasan yang tak terbatas. Kembali berjuang menghadapi dinamika kehidupan yang sangat kompetitif dengan berbekal energi spiritual yang telah dibangun melalui ibadah umroh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Bapak Ibu, saya rada kebut menyampaikan materi ini karena biar 11:30 sudah selesai, biar waktu Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kegiatan yang lain. Saya kira ini mudah-mudahan ketelatenan Bapak Ibu dalam mengikuti bimbingan manasik menjadi wasilah untuk meraih haji yang mabrur, haji yang sempurna, haji yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya kira saya melanjutkan tugasnya Pak Subhi, bisa kita akhiri sampai di sini. Dan ini Bapak Ibu, kemarin saya dapat tawaran baik dari bimbingan KPIH Mandiri, lembaga bimbingan haji mandiri yang di Sigura-gura itu. Tanggal 11-12 Mandiri menyelenggarakan manasik di UB sini, di wilayah UB. Jadi nanti Masjidil Haramnya di Masjid Raden Tata, nah wukufnya di lapangan sini. Nah, karena tanggal 11 Bapak Ibu kan manasik di Sukolilo. Nah, mungkin tanggal 12-nya Bapak Ibu bisa ngikut. Tanggal 12. Jadi tanggal 12-nya itu ya kegiatannya ya wukuf sama lempar jumroh akobah. Itu kalau berkenan. Kalau pas ada acara manten karena akad ya tidak masalah. Itu sekedar tawaran. Kalau memang berkenan Ibu Bapak bisa daftar ke Mbak Wiji atau Pak Subhi, nanti bisa diteruskan ke koordinator LB Mandiri. Itu aja informasi. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk keberangkatan ke Sukolilo, insya Allah akan dibimbing dua ustaz, ya Ustaz Subhi sama Ustaz Samsul. Saya mohon maaf tidak bisa mendampingi karena saya tanggal 9 sampai 11 ada di Jakarta mewakili UB mengikuti Kongres Asosiasi Masjid Kampus se-Indonesia. Jadi saya mohon izin tidak bisa ikut membimbing praktek manasik ya. Insya Allah nanti akan saya dampingi untuk praktek-praktek berikutnya. Di bulan Ramadan kita perlu menyelenggarakan pendalaman, pendalaman tentang makna-makna yang sudah saya sampaikan tadi masih perlu dikembangkan terus. Ini tadi kan hanya sepintas yang saya sampaikan, masih ada yang perlu didalami lagi. Dan mungkin hafalan doa-doa juga perlu difasihkan kembali sehingga kelak ketika pelaksanaan ibadah haji menjadi dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.